Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrini Suhaila Badiu dengan NIM 2021-710. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi KBD 1 terkait latihan beban. Adapun kasus yang didapatkan adalah Jeremy, laki-laki usia 22 tahun, adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain biceps curl, leg press, dan beberapa variasi sit up. Nah, setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Demikian juga perutnya terbentuk six pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya yaitu Cindy, seorang wanita berusia 18 tahun. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Nah, setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah lagi latihan karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six pack di perutnya mulai menghilang. Nah, soal nomor 1, jelaskan struktur anatomi dan histologi otot. Nah, jadi untuk struktur anatomi otot ini ada bagian ekstremitas atas, yaitu lengan atas dan lengan bawah. Jadi otot ini tersebar di seluruh tubuh. Nah, ini adalah otot-otot yang ada di ekstremitas atas, yakni lengan atas dan lengan bawah, baik tampak posterior maupun anterior. Kemudian ini adalah beberapa otot yang tersebar di daerah manus atau jari-jari tangan dan juga telapak tangan. Nah, ini juga ada di daerah abdomen dan juga punggung belakang. Nah, ini otot yang tersebar ada di ekstremitas bawah. Jadi ada quadriceps femoris yaitu paha depan dan hamstring. Hamstring itu paha belakang. Juga ada otot di betis yaitu namanya gastrocnemius. Nah, ini juga masih di ekstremitas bawah. Jadi ini juga ada otot yang tersebar di daerah telapak kaki dan jari-jari kaki. Nah, jadi langsung saja. Nah, jaringan otot. Ada 3 jenis otot. Otot rangka atau otot skeletal. Jadi dia memiliki serat otot besar. Inti nukleusnya berada di perifer dan memperlihatkan pola berkas yang menonjol dan susunan tidak bercabang. Adapun fungsinya adalah sebagai pergerakan atau stabilisasi tubuh. Kemudian otot jantung ini memiliki serat otot yang lebih kecil dari otot skelet. Jadi sel otot bercabang, inti sel berada di sentral dan fungsi sebagai kerja jantung dalam memompa darah. Kemudian yang terakhir itu ada otot halus atau otot polos. Jadi sel otot kecil dan berbentuk kumparan, kemudian inti selnya berada di tengah dan tidak bercabang, fungsinya sebagai gerakan peristaltik. Nah, ini adalah struktur histologi dari masing-masing otot tadi, yaitu otot jantung, otot halus atau otot polos, dan otot lurik atau otot skelet. Jadi perbedaannya itu pada otot polos atau otot halus ini dia memiliki satu inti di setiap selnya, di mana inti selnya itu terletak di tengah sel. Sedangkan kalau otot jantung ini memiliki 1-2 inti di setiap selnya yang terletak di tengah. Kemudian ada otot lurik atau otot skelet ini, dia memiliki jumlah inti yang banyak yang terletak di bagian tepi sel. Nah, langsung saja. Soal nomor 2 itu otot-otot apa saja yang terlibat dalam biceps curl, leg press, dan sit up. Nah, kita perlu tahu dulu biceps curl itu merupakan latihan otot lengan dengan penggerak utama yaitu biceps dan tricepsnya. Kedua otot ini melekat pada tulang lengan atas humerus. Nah, ini adalah contoh biceps curl. Jadi otot yang berperan pada biceps curl ini adalah musculus biceps dan musculus triceps. Ya, otot biceps dan otot triceps. Kemudian leg press ini adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press, di mana pada saat melakukan leg press, otot-otot yang bekerja adalah otot paha depan atau quadriceps femoris, kemudian otot paha belakang atau hamstring, kemudian gluteus maximus atau otot pantat, serta otot-otot betis yang disebut dengan gastrocnemius. Nah, jadi ini ya, jadi otot yang berperan pada leg press itu ada quadriceps femoris yang terdiri dari rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis, dan vastus lateralis. Kemudian otot yang berperan pada leg press juga ada otot hamstring yang terdiri dari biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Nah, kemudian sit up adalah latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan flexor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dari latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot abdomen. Nah, ini adalah contoh sit up. Adapun otot-otot yang berperan atau bekerja pada sit up ini ada pectoralis major, rectus abdominus, serratus anterior, dan latissimus dorsi, juga obliquus externus abdominus.
Nah, kemudian soal nomor 3 yakni bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, mekanisme kerja kontraksi otot adalah dimulai dari adanya potensial aksi yang tiba di taut neuromuskular yang akan merangsang pelepasan asetilkolin. Nah, asetilkolin yang dilepaskan itu akan menyebabkan potensial aksi berpindah menembus membran permukaan dan bagian-bagian serat otot melalui tubulus T. Nah, satu potensial aksi di tubulus T ini akan memicu pelepasan CA2 dari retikulum sarkoplasma ke dalam sitosol. Nah, nantinya CA2 yang dilepaskan itu akan berikatan dengan troponin pada filamen tipis. Nah, pengikatan CA2 plus ke troponin ini akan menyebabkan pita tropomyosin ini akan bergeser dan bagian aktif aktin akan terekspos. Nah, aktin tadi akan memicu jembatan silang myosin melekat pada aktin, sehingga pengikatan itu akan memicu jembatan silang menekuk, mendorong filamen tipis dan filamen tebal ke arah pusat sarkomer. Nah, kayuhan kuat atau power stroke ini ditenagai oleh energi yang disediakan oleh ATP. Nah, kemudian setelah kayuhan kuat, jembatan silang terlepas dari aktin. Bila masih ada CA2+, maka siklus kembali ke tahap sebelumnya. Nah, jadi tahap ini disebut dengan tahap kontraksi otot. Nah, kemudian ketika potensial aksi berhenti, CA2+ ini akan diambil oleh retikulum sarkoplasma. Dengan tidak adanya CA2+ pada troponin, maka tropomyosin bergerak kembali ke posisi awalnya dan menghambat tempat ikatan jembatan silang myosin pada aktin. Nah, kontraksi berhenti dan filamen tipis secara pasif bergeser kembali ke posisi relaksasi awalnya. Nah, tahap ini disebut dengan tahap relaksasi. Baik, langsung saja ke nomor selanjutnya, yakni bagaimana mekanisme kerja otot tersebut. Otot apa yang menjadi otot penggerak utama, atau otot stabilizer, atau penyokong, dan otot antagonis pada bicep curl, leg press, dan sit up. Baik, di sini jadi ini ada peran otot rangka, jadi ada otot agonis. Agonis ini adalah otot yang menghasilkan gerak yang dikehendaki. Kemudian antagonisnya adalah otot yang bekerja berlawanan dengan agonis. Kemudian stabilizer ini adalah otot-otot yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Nah, adapun mekanisme kerja otot pada biceps curl yaitu ketika beban diangkat maka otot biceps ini dia akan memendek sebagai reaksi kontraksi otot. Sedangkan otot tricepsnya itu akan memanjang sebagai reaksi relaksasi otot. Nah, begitupun ketika beban tadi diturunkan, maka kembali lagi otot bicep itu akan memanjang dan yang memendek itu adalah otot tricep. Sehingga otot yang berperan sebagai penggerak utama atau agonis itu adalah otot biceps, kemudian yang antagonisnya adalah tricep, dan otot stabilizer atau penyokongnya itu ada otot brachialis dan brachioradialis. Nah, kemudian ini ada mekanisme kerja otot pada leg press. Jadi ketika beban didorong menggunakan tungkai itu maka akan terjadi reaksi pemanjangan otot pada quadriceps femoris dan pemendekan pada otot hamstring. Dan ketika bebannya diturunkan sehingga kaki menekuk ini, itu akan memicu pemendekan dari otot quadriceps femoris dan pemanjangan otot hamstring, sehingga otot yang berperan menjadi penggerak utama atau agonis itu adalah quadriceps femoris dan otot antagonisnya itu adalah otot hamstring, dan otot stabilizer atau penyokongnya itu ada gluteus maximus, kemudian ada gluteus maximus sebagai otot stabilizer atau penyokong. Kemudian yang terakhir itu ada mekanisme kerja otot pada sit up. Jadi ketika tubuh diangkat itu maka akan terjadi pemendekan pada otot otot rectus abdominus dan pemanjangan di otot latissimus dorsi. Begitupun ketika badan kembali terlentang maka akan terjadi pemanjangan pada rectus abdominus dan pemendekan pada latissimus dorsi, sehingga otot yang berperan sebagai agonis atau penggerak utama adalah rectus abdominus dan antagonisnya yaitu latissimus dorsi, dan otot stabilizer atau penyokongnya itu ada pectoralis major, kemudian serratus anterior, dan obliquus externus abdominus.
Nah, kemudian mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan? Nah, jadi pelatihan beban itu adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan di mana bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan, pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Nah, adapun efek latihan beban terhadap otot yaitu kapasitas sel-sel otot dalam menghasilkan daya akan meningkat atau menurun sesuai dengan tuntutan yang terjadi pada sistem perototan. Nah, apabila sel-sel otot mengalami beban berlebih atau overload, maka melebihi dari penggunaan normal sehari-hari, seperti dalam melakukan program latihan beban, maka sel-sel otot ukurannya itu akan mengalami pembesaran yang disebut dengan hipertrofi, di samping bertambah kuat. Kemudian begitu juga sebaliknya, apabila tuntutan daya terhadap sel-sel otot menurun, seperti dalam kehidupan tidak aktif, atau keadaan yang menuntut istirahat setelah keadaan sakit atau cedera, maka sel-sel otot ukurannya akan menurun atau yang disebut dengan atrofi dan kekuatannya pun juga akan menurun. Oke, kemudian faktor apa yang mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari strukturnya, materi pembentuknya atau jaringan otot, dan dari jenis latihannya. Nah, jadi ini ada faktor biologis yaitu faktor usia dan faktor nutrisi, kemudian ada faktor hormon. Jadi perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan tuh pada awalnya sama. Hanya saja kadar hormon testosteron atau hormon anabolik pada laki-laki yang meningkat setelah pubertas itu memicu ukuran otot yang besar akan meningkat kekuatan otot, dan pada laki-laki kekuatan otot itu akan mencapai puncaknya pada usia 20-an. Nah, hormon anabolik ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh melalui injeksi anabolik steroid maupun obat-obatan. Nah, kemudian ini ada pengaruh fisik yaitu dengan latihan beban akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, transkripsi dan perilaku sel satelit, protein kontraktil atau aktin dan miosin yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat dari otot tersebut sehingga memicu pembesaran miofibril. Nah, jika miofibrilnya itu membesar, maka organ dalam hal ini adalah otot juga akan membesar yang disebut dengan hipertrofi. Nah, kemudian soal nomor 7 yaitu bagaimana proses metabolisme saat otot bekerja. Nah, ini adalah jalur metabolik otot. Jadi kita perlu ketahui bahwa jalur metabolik otot ini ada 3, yaitu yang pertama dari glikogen yang nanti dipecah jadi glukosa darah yang nanti dia akan mengalami proses glikolisis yang akan menghasilkan ATP, di mana ATP ini nanti akan digunakan untuk proses kontraksi dan relaksasi otot. Begitu pula ada jalur yang dari simpanan lemak. Simpanan lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak yang akan melalui proses fosforilasi oksidatif yang juga akan menghasilkan ATP, dan ATP ini nanti akan juga digunakan untuk kontraksi dan relaksasi otot. Kemudian jalur yang terakhir itu adalah jalur dari kreatin fosfat yang akan menghasilkan ATP selama kontraksi. Kemudian ATP ini juga akan berguna untuk proses kontraksi dan relaksasi otot. Kemudian soal nomor 8, hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender dan bagaimana mekanismenya? Nah, yang pertama ini pengaruh testosteron. Jadi serat otot prianya lebih tebal dan karenanya otot-otot mereka lebih besar dan kuat daripada otot wanita, bahkan tanpa latihan beban, karena efek testosteron, yaitu suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Kemudian ada pengaruh androgen, di mana androgennya akan merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat dan menambah massa otot. Nah, androgen ini paling protein dan testosteron testis, kemudian menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Kemudian ada hipertrofi otot, yaitu ukuran sebenarnya otot itu dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob berintensitas tinggi dan berdurasi singkat, misalnya angkat beban. Nah, pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah atau hipertrofi serat-serat glikolitik cepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Nah, sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen aktin dan miosin. Nah, untuk soal yang terakhir, mengapa setelah lama tidak latihan, otot lengan dan perutnya berubah? Bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Jadi keadaan ini disebut sebagai keadaan atrofi otot, yakni penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Dan dalam hal ini organ tersebut adalah otot. Nah, atrofi otot ini merupakan suatu kondisi ketika
kita mulai kehilangan massa otot karena terjadi penyusutan. Nah, penurunan ukuran sel disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan protein. Adapun mekanismenya yaitu glukokortikoid ini akan menembus serat otot yang akan berikatan dengan GR, di mana GR ini akan masuk ke jalur FOXO, dan jalur FOXO ini dia akan menghasilkan MURF1, gen MURF1. Nah, MURF1 ini dia itu akan memicu tidak di target ubiquitination-nya itu tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga akan memicu keadaan atrofi pada otot rangka. Nah, begitupun pada insulin. Jadi insulinnya akan berkaitan dengan reseptornya, kemudian akan melalui jalur FOXO juga. Nah, jalur FOXO ini nanti akan menghasilkan MAFBX, gen MAFBX, di mana MAFBX itu juga akan membuat target ubiquitination-nya itu tidak teridentifikasi dengan baik, sehingga memicu keadaan atrofi otot rangka. Nah, kaitannya pada kasus yaitu setelah 2 bulan Jeremy mulai jarang latihan, dan dalam 1 bulan terakhir Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six pack di perutnya mulai menghilang, di mana seperti penjelasan sebelumnya bahwa suatu kondisi saat kita mulai kehilangan massa otot karena terjadi penyusutan. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena berbagai hal. Misalnya terlalu lama tidak dipakai. Bila suatu otot tidak dipakai selama berminggu-minggu, kemudian kecepatan penghancuran protein kontraktil akan berlangsung lebih cepat daripada kecepatan penggantinya. Oleh karena itu, terjadilah kondisi atrofi otot. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam menyusun materi dari QBD1. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dan jelaskan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.